anak-anak, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Baik, pada siang ini Ibu akan membahas materi tentang cerita fabel. Sebelum Ibu menjelaskan materi tentang cerita fabel, Ibu akan menyampaikan KD yang akan dibahas pada siang ini. Yang pertama yaitu KD 3.11 yang mana berbunyi mengidentifikasi informasi tentang fabel yang dibaca ataupun yang didengar. Indikator pencapaian pada siang hari ini ada dua. Yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan unsur-unsur dari cerita fabel. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan struktur dari cerita fabel. Nah, pada siang ini Ibu akan menjelaskan 4 poin. Yang pertama, pengertian fabel. Yang kedua, ciri-ciri fabel. Yang ketiga, unsur-unsur fabel. Yang keempat, struktur fabel. Yang pertama yaitu pengertian dari cerita fabel. Cerita fabel adalah cerita yang menggambarkan kehidupan para binatang yang berperilaku menyerupai manusia. Cerita fabel ini biasanya disebut dengan cerita moral, yang mana dalam cerita fabel ini mengandung pesan-pesan moral yang akan disampaikan melalui cerita tersebut. Yang kedua yaitu ciri-ciri dari fabel. Yang pertama, ciri-cirinya itu menggunakan tokoh para binatang. Yang kedua, watak yang digunakan dalam cerita fabel ini ada yang baik dan juga yang jahat. Yang ketiga, rangkaian peristiwanya menggunakan sebab akibat. Yang keempat, fabel menggunakan latar alam. Yang kelima, ciri bahasa yang digunakan yaitu kalimatnya menggunakan kalimat naratif. Yang ketiga yaitu unsur-unsur dari fabel. Yang pertama yaitu tema. Tema adalah ide pokok yang ada dalam cerita tersebut. Yang kedua yaitu tokoh. Tokoh ini adalah pelaku dalam cerita itu. Yang ketiga, penokohan. Penokohan ini adalah watak dari pelaku tersebut. Wataknya bisa baik, jahat, dan sebagainya. Yang keempat yaitu alur. Alur di sini adalah rangkaian peristiwa dari awal hingga akhir. Yang kelima yaitu latar. Latar di sini ada 3, latar tempat, waktu, dan juga suasana. Yang terakhir yaitu amanat. Amanat di sini pesan yang ingin disampaikan melalui cerita tersebut. Pesan apa yang bisa dipetik dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya yaitu struktur dari cerita fabel. Strukturnya ada 4. Yang pertama, orientasi. Orientasi ini pengenalan terhadap tokoh, latar, dan sebagainya. Yang kedua adalah komplikasi. Komplikasi ini adalah puncak dari masalah tersebut. Resolusi ini adalah pemecahan dari masalah yang terjadi dalam komplikasi itu. Yang selanjutnya itu koda. Koda ini bagian akhir, yang mana bagian akhir ini berisi pesan moral yang ingin disampaikan melalui cerita tersebut. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gajah dan Semut. Ini adalah cerita tentang seekor gajah dan semut. Di dalam hutan, hiduplah seekor gajah. Dia begitu bangga dengan tubuhnya. Dia selalu mencari masalah dengan hewan lain di hutan. Dan selalu mengejek mereka. Suatu hari, saat dia sedang berjalan di hutan, dia melihat burung beo duduk di atas pohon. Hei, apa yang kau lakukan? Tidakkah kau lihat aku sedang lewat? Ini, ayolah, hormat padaku, bungkuk padaku. Kenapa harus begitu?
Apa? Kau tidak tahu siapa aku? Lihatlah. Aku akan mengajarimu cara menghargaiku. Burung beo itu tidak mau memberi hormat pada sang gajah. Gajah yang marah itu menarik pohon dan menggoyang-goyangkannya. Burung beo itu tidak dapat duduk lagi di pohon. Dia pergi terbang. Pergilah. Sekarang kau lihat aku bisa apa? Kalian semua lemah di hadapanku. Gajah yang sombong itu kemudian pergi. Seperti biasanya dia pergi ke sungai untuk minum. Tepat di pinggir sungai, hiduplah seekor semut di sebuah bukit semut. Setiap hari semut itu mengumpulkan makanan. Dan gajah selalu saja mengganggu semut itu. Hari ini pun tidak berbeda. Saat sang gajah sedang minum air, dia melihat semut itu. Kau semut kecil, kemana kau membawa makananmu? Aku harus membawa ini kembali ke rumahku. Sebentar lagi akan turun hujan. Aku harus bersiap dan mengumpulkan banyak makanan. Baiklah. Kemudian gajah itu mengambil air dengan belalainya yang besar dan kemudian menyemburkannya ke arah semut. Air itu mengotori makanannya dan sekarang semut itu benar-benar basah. Silakan, tertawalah sesukamu, gajah. Akan kuberi pelajaran kau suatu hari nanti. Oh, aku sangat takut. Semut kecil akan memberiku pelajaran. Kau sekarang pergilah. Aku mungkin akan menginjakmu. Kembalilah ke rumahmu yang kecil. Semut itu sangat marah pada sang gajah atas kesombongan dia. Dia berjanji akan memberikan gajah itu pelajaran. Aku harus melakukan sesuatu untuk gajah ini. Dia tidak bisa terus mencari masalah seperti itu. Keesokan harinya, saat sang semut pergi keluar untuk mengumpulkan makanan, dia melihat sang gajah sedang tidur. Semut tiba-tiba mempunyai sebuah ide. Dia pelan-pelan berjalan ke dekatnya dan menyelinap masuk ke belalainya. Saat di dalam, dia mulai menggigit gajah. Dia terus menggigit gajah hingga gajah terbangun dan mulai berteriak kesakitan. Oh, belalaiku sakit. Siapa di dalam? Keluar cepat dari sana. Semut itu mendengar teriakan gajah dan terus menggigit. Sang gajah begitu kesakitan dan dia mulai menangis. Seseorang tolong aku. Siapapun di dalam, keluar dari belalaiku. Sang semut mendengar tangisan gajah dan keluar dari belalainya. Sang gajah terkejut melihat semut kecil itu. Dia begitu ketakutan bahwa semut akan menggigit dia lagi. Dia berlutut dan mulai meminta maaf. Maafkan aku tidak akan mengganggumu lagi. Sang gajah mengerti kesalahannya. Kemudian dia pergi. Sejak saat itu, dia tidak pernah mengganggu siapapun lagi. Sekarang kau lihat kan? Tidak ada yang besar atau kecil. Kita hebat di jalan masing-masing. Jangan sombong dengan kemampuanmu. Gunakan untuk menolong yang lain. Anak-anak, jadi apa yang kita pelajari? Bahwa kita mempunyai kemampuan masing-masing. Selalu ingatlah, walaupun seseorang begitu kecil seperti semut, tapi dia bisa saja melakukan hal besar yang tidak bisa dilakukan oleh gajah. Kau benar, kami mengerti sekarang. Syukurlah kalau kalian sudah mengerti. Tapi aku pernah melihatmu mengganggu Sally hanya